Perkenalkan, nama saya Ordelia Kesek dengan NIM 23101057. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Klinis dengan dosen pengampu Ci Ariska Kambong, SPSI, MSI. Materi yang saya ambil dalam MK Psikologi Klinis ini adalah tes psikologi. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi yang utama, yaitu tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang distandarisasi untuk menilai aspek-aspek psikologi seseorang, seperti kecerdasan, kepribadian, minat, emosi, atau kemampuan tertentu secara objektif dan pastinya sistematis. Tes psikologi muncul dari kebutuhan untuk mengukur kondisi psikis manusia secara ilmiah. Awalnya, psikologi hanya mengandalkan observasi yang dianggap subjektif. Karena itu, para ahli mulai mengembangkan alat yang bisa memberikan hasil yang kuantitatif, terukur, dan dapat dibandingkan antar individu. Selanjutnya yaitu tokoh yang melandasi tes psikologi, antara lain ada pertama Alfred Binet. Dia mengembangkan alat tes Stanford Binet yang bertujuan untuk mengukur tingkat kecerdasan anak-anak. Nah, tes ini menjadi dasar pengembangan untuk tes IQ. Yang kedua adalah David Wechsler. Dia mengembangkan alat tes, salah satunya itu Wechsler Adult Intelligence. Bertujuan pastinya untuk mengukur kecerdasan. Ketiga yaitu Herman Rorschach. Dia mengembangkan alat tes yaitu Rorschach Include Test. Bertujuan untuk mengungkap dinamika kepribadian melalui interpretasi bercak tinta. Kemudian yang keempat adalah Raymond Cattell. Dia mengembangkan alat tes yaitu 16PF. Bertujuan untuk mengukur kepribadian dalam 16 dimensi utama. Yang kelima yaitu ada Rudolf yang mengembangkan alat tes Intelligence Structure Test atau IST. Bertujuan untuk mengukur tingkat kecerdasan individu. Kemudian yang keenam ada Max Martin Kostic. Dia mengembangkan alat tes Papy-Kostic yang bertujuan untuk mengevaluasi kepribadian seseorang di tempat kerja. Next, tes psikologi digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain yaitu yang pertama untuk seleksi kerja dan rekrutmen karyawan. Tes psikologi digunakan untuk menilai kecocokan kepribadian, kemampuan, dan potensi kandidat terhadap posisi yang dilamar. Kedua yaitu untuk diagnostik klinis. Tes psikologi membantu psikolog atau psikiater mengidentifikasi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengembangan anak. Jadi tes psikologi berguna untuk menilai kecerdasan, gaya belajar, potensi, serta hambatan belajar guna mendukung strategi pendidikan yang tepat. Kemudian yang keempat ada penelitian psikologis. Jadi tes psikologi ini menjadi alat ukur yang objektif dan reliabel untuk mengumpulkan data psikologis dalam studi ilmiah. Yang kelima ada pengembangan karir. Jadi tes psikologi juga membantu individu untuk mengenali minat, bakat, dan kepribadian agar dapat memilih jalur karir yang sesuai dan memuaskan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama ada tes intelijensi. Tes intelijensi adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual umum seseorang seperti penalaran logis, pemahaman verbal, memori, dan kemampuan memecahkan masalah. Tes ini biasanya menghasilkan skor IQ. Kemudian, contohnya yaitu tes Stanford Binet dan Wechsler Adult Intelligence Scale yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kedua yaitu tes kepribadian. Tes ini bertujuan menggali pola kepribadian, dinamika intrapsikis, pertahanan diri, hubungan sosial, dan kemungkinan gangguan kepribadian. Contohnya yaitu tes 16PF. Kemudian yang ketiga, tes minat bakat. Tes minat bakat adalah alat ukur psikologis yang digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan minat seseorang dalam suatu bidang tertentu.
serta menilai potensi atau kemampuan alaminya atau bakat dalam bidang tersebut. Contohnya yaitu tes RMIB. Nah teman-teman, sebuah tes psikologi yang baik harus memenuhi prinsip yang pertama, reliabilitas atau konsistensi hasil tes. Kedua, validitas atau ketepatan tes dalam mengukur apa yang ingin diukur. Ketiga yaitu standarisasi, di mana tes memiliki aturan yang jelas dalam pelaksanaan dan penilaian. Dan yang keempat yaitu norma. Hasil tes dapat dibandingkan dengan kelompok acuan atau normatif. Contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi tes psikologi, yaitu perusahaan daerah air minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar telah menyelenggarakan tes seleksi psikologi dan tes kompetensi dasar kepada pegawai baru PAMTS pada hari Selasa 30 Januari 2024 dan Rabu 31 Januari 2024 yang bertempat di Akademi Komunitas Negeri Gianyar, PDD Gianyar Politeknik Negeri Gianyar. Dalam hal ini, PAMTS bekerja sama dengan tim psikologi Udayana terkait dengan tes seleksi itu. Hal yang menarik dari teori ini, bagaimana psikologi selain mengukur seseorang secara kasat mata, tetapi psikologi juga dapat mengukur seseorang dalam aspek-aspek psikologis yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti kecerdasan, kepribadian, minat bakat, hingga kondisi emosi dan gangguan psikologis. Hal ini membuat saya sadar bahwa psikologi bukan hanya tentang pemahaman secara kualitatif, tetapi juga bisa didukung oleh alat ukur yang objektif dan terstandar. Saya juga tertarik bagaimana tes-tes ini dikembangkan dari awal sejarah dengan prinsip ilmiah dan diuji validitas serta reliabilitasnya, sehingga hasilnya kini bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan penting. Nah, selanjutnya, kenapa materi ini relevan bagi saya? Karena tes psikologi adalah salah satu alat utama dalam asesmen psikologis. Sebagai calon psikolog, karena saya berkuliah di psikologi Aminia, saya harus memahami kapan, bagaimana, dan kepada siapa alat tes digunakan. Dalam dunia profesional, misalnya, tes bisa digunakan untuk menilai kesiapan kerja, kesehatan mental, atau bahkan menyesuaikan strategi intervensi. Jadi saya dapat belajar juga mengenai tes psikologi untuk pengembangan karir saya ke depan dan juga untuk kesiapan profesional. Untuk mengakhiri video ini, sebagai kesimpulan dari saya, tes psikologi adalah komponen penting dalam praktik psikologi modern karena memungkinkan penilaian yang objektif, terukur, dan terstandar terhadap berbagai aspek psikologis seseorang. Tes-tes ini lahir dari kerja keras para tokoh psikologi dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Harapan besar saya ke depan, pemahaman terhadap tes psikologi ini dapat membantu saya ataupun kita semua menjadi praktisi yang tidak hanya paham secara teori, tapi juga mampu menggunakan alat ukur ini secara etis, akurat, dan bermanfaat dalam membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis mereka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.